Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dinata. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Adapun tujuan saya pada video kali ini adalah untuk memaparkan hasil dari UAS pada mata kuliah Komunikasi Persuasif yang saya buat, di mana tugas UAS tersebut adalah menentukan salah satu permasalahan di mana permasalahan tersebut membutuhkan komunikasi persuasif. Nah, sebelumnya, apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif sendiri adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku sehingga orang bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, singkatnya begini, komunikasi persuasif sendiri itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak seseorang agar mempengaruhi kepercayaan mereka dan mengajak mereka untuk ikut dengan kita. Jadi, maksud dari tugas UAS ini adalah kita menentukan kembali kejadian, kegiatan, atau fenomena di mana hal tersebut membutuhkan kegiatan persuasif, di mana yang mempengaruhi orang untuk merayu dan mengajak. Adapun masalah ataupun fenomena alam yang saya ambil pada UAS kali ini adalah fenomena alam yang berupa bencana alam, yakni banjir, di mana yang terjadi di daerah saya, yakni di komplek perumahan Perwanta Bukit Raya RW 04 Kelurahan Pebatuan, tempat saya tinggal sekarang ini, terjadi masalah sosial, yaitu dari alam, di mana alam tak mendukung situasi yang mengakibatkan di tahun yang baru ini sering terjadi hujan yang mengakibatkan banjir. Pemicu masalahnya adalah selokan yang mapet dan banyaknya sampah yang bertaburan di selokan. Tentunya kegiatan ini memerlukan kegiatan persuasif, di mana kegiatan ini membutuhkan banyak orang dan saya terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun berikut penjelasannya. Yang pertama, diperkuat oleh latar belakang. Fenomena yang dijadikan permasalahan di sini adalah fenomena alam, yakni terjadinya banjir yang tak sesuai dengan apa yang difikirkan. Dengan adanya hujan terus-menerus seperti kita ketahui, setelah pergantian tahun 2021 ke 2022, sering terjadinya hujan lokal ataupun hujan lebat di daerah Kota Pekanbaru, di mana mengakibatkan daerah yang rawan terjadinya banjir malah justru banjir secara mengejutkan atau tanpa disadari. Lantas, dengan apa yang telah terjadi? Memang kejadian fenomena ini terjadi dikarenakan sampah yang tersumbat dan menumpuk di selokan-selokan. Banyak selokan yang tertutup alirannya karena jarang dibersihkan, terutama banyaknya tumbuhan liar yang menghambat air untuk mengalir sehingga menimbulkan kebanjiran. Terutama di daerah saya sendiri, ketika terjadinya hujan selama seharian penuh tanpa henti, atau terjadinya hujan selama 2 jam atau 3 jam penuh tanpa henti, melibatkan banjir, terutama pada rumah warga yang datarannya rendah. Yang kedua, diperkuat oleh permasalahan. Hujan terjadi dalam kurun waktu 2 hari, di mana hujan tersebut menimbulkan dampak yakni banjir di jalan serta di pekarangan rumah, yang memicu kerisihan warga kenapa bisa banjir. Padahal, awal bulan November telah kami terapkan yakni gotong royong di komplek untuk memicu kebanjiran. Namun mengapa masih terjadi kebanjiran? Menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa terjadi banjir padahal sudah dilakukannya gotong royong anti banjir pada tahun 2021 awal Desember, dan mendapatkan jawaban bahwasanya di daerah kompleks saya tinggal pada saat ini terdapat nama tempat yakni peternakan dan pertanian, di mana daerah tersebut terdapat selokan atau parit besar yang memicu kebanjiran, di mana parit tersebut terhambat akan sampah organik dan anorganik, ataupun tanaman liar dan sampah plastik. Kegiatan ini tentu memerlukan proses kegiatan persuasif yang mengajak dan mempengaruhi warga agar turut membantu bergotong royong kembali di awal tahun 2022 ini. Lalu selanjutnya diperkuat oleh adanya tujuan dan manfaat. Tujuan dari perencanaan komunikasi persuasif ini adalah bertujuan mengajak warga untuk turut ikut andil dalam partisipasi untuk melakukan kegiatan gotong royong, mempengaruhi warga untuk bersedia dengan tulus untuk membantu kegiatan gotong royong demi bersama dan mengurangi dampak resiko dari banjir tadi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang diberikan adalah terciptanya kerukunan. Dengan adanya kegiatan persuasif ini memberikan manfaat kepada warga agar selalu akrab dengan sesama dan saling sikap bekerja sama dan silaturahmi. Lalu selanjutnya ada aspek persuader. Tugas seorang persuader adalah menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal.
Dalam komunikasi persuasif, eksistensi persuader benar-benar dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia harus teliti, memiliki etos yang tinggi, yang merupakan paduan dan aspek kognisi, afeksi, dan konasi. Dalam kegiatan gotong royong kali ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek ontologi, yaitu kegiatan ini dilakukan secara bersama. Ada yang melakukan pengorokan, ada yang melakukan pembersihan sampah, pengorokan parit, dan lain-lain. Apapun yang dilakukan mereka, itu di mata kita tetap namanya gotong royong. Selanjutnya ada aspek epistemologi, di mana aspek ini menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana kegiatan persuasif itu disebut dengan kegiatan gotong royong. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai gotong royong melalui panca indera kita yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, informasi yang kita dapat melalui panca indera kita akan dianalisa oleh akal dan pikiran. Akal yang akan mengklarifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang gotong royong. Nah, yang terakhir ada aksiologi. Apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan, nah, dengan aksiologi kita membahas tentang manfaatnya. Contohnya saja, apa manfaat dari gotong royong dan apa yang kita terima dari gotong royong. Yang menjadi persuader pada saat itu adalah Ketua RW 04, karena kegiatan tersebut langsung dari beliau dengan inisiatif keresahan warga yang diterimanya, lalu mengajak para RT untuk membantu dan mempengaruhi warga dengan kegiatan persuasif, dengan ulasan untuk kebaikan bersama, agar tak terjadi lagi yang namanya kebanjiran. Lalu RW berinisiatif mencari persuader ganda, di mana RW menunjuk saya sebagai persuader gandanya. Saya sendiri adalah ketua pemuda di komplek ini, jadi tugas saya adalah mengajak dan merayu pemuda-pemuda untuk turut membantu dalam kegiatan tersebut. Lalu diperkuat oleh aspek pesan. Aspek yang disampaikan dalam pesan kegiatan kali ini adalah pesan yang disampaikan melalui undangan yang diberikan kepada warga-warga. Tentu ini belum bisa mempengaruhi warga, di mana kurangnya aspek yang disampaikan. Nah, maka dari itu, Ketua RW menyampaikan informasi melalui toa di masjid. Sebagaimana saya ketahui bahwasanya, setiap ada kegiatan yang dilakukan di komplek tersebut, selalu diinfokan di toa masjid. Lalu RW berinisiatif datang langsung ke rumah warga yang sebelumnya tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung, dengan ulasan untuk merayu dan mengajak serta membimbing mereka untuk kegiatan tersebut. Adapun aspek yang saya sampaikan sebagai persuader ganda adalah saya mendatangi kedai-kedai yang ada di komplek ini, di mana saya sendiri adalah orang yang sering ikut serta dalam nongkrong, di mana saya bertujuan untuk mengajak mereka dalam kegiatan kali ini yang diutus oleh Ketua RW, di mana saya berambisi untuk mengajak mereka dan mempengaruhi mereka dengan cara bakalan ada imbalannya di dalam kegiatan tersebut, yakni dengan adanya sarapan pagi dan snack yang disediakan setelah dalam kegiatan tersebut. Lalu ada aspek media dan saluran untuk memperkuat. Media yang digunakan adalah undangan kertas yang disebarkan ke tiap-tiap rumah, karena di komplek ini setiap ada kegiatan pasti menginfokan dengan undangan. Lalu diperkuat dengan menginfokan dengan berbicara di toa di masjid, dan juga menggunakan media Android yaitu grup WhatsApp. Lalu yang terakhir ada aspek persuade. Persuade sendiri itu adalah orang yang menerima pesan, orang yang terpengaruh akan omongan persuader. Di sini, persuade memiliki perencanaan di mana berambisi untuk mendengar dan menerima pesan yang disampaikan dengan merespon kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut memang untuk kepentingan bersama. Dan juga aspek yang diterima oleh persuade adalah seperti aspek aksiologi, yakni di mana mereka memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi menjadi kepentingan mereka dalam bergotong royong kali ini, dan apa yang mereka dapatkan dari hasil bergotong royong. Dan hasilnya mereka turut ikut serta dalam kegiatan tersebut, di mana banyak pemuda dan warga terutama bapak-bapak yang menghadiri dalam kegiatan tersebut demi kepentingan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian video kali ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.